Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental. Ya, pembinaan mental adalah semua upaya yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, terarah, dan tujuannya jelas. Pembinaan mental tersebut dilakukan dengan memberikan pengarahan, bimbingan, pengawasan atau kontrol. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa prosedur pembinaan mental. Yang pertama, memahami keadaan dan perkembangan jiwa dari siswa itu sendiri, jiwa dari orang yang ada di sekitar. Yang kedua, ciptakan kesediaan menerima pengaruh dari guru, dari pembina, dari pelatih. Karena proses pembinaan bukan sekedar transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meliputi pembinaan sikap dan kepribadian yang baik. Yang ketiga, menanamkan cara berpikir positif atau istilahnya positive thinking. Karena ini akan menciptakan hal yang sangat menguntungkan perkembangan pribadi dan menghindarkan dampak negatif yang menjurus terjadinya konflik dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, menciptakan persepsi diri yang positif konstruktif dan lebih lanjut menciptakan citra diri yang positif konstruktif sehingga semua tingkah laku di latar belakangi gambaran dan yang ideal yang ingin dicapai. Yang kelima, menciptakan interaksi edukatif antara guru dan murid, antara murid dan murid, antara guru dan kepala sekolah, antara sekolah dan seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya. Karena ini akan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dan selalu dilandasi oleh nilai-nilai pendidikan. Yang kelima, memberikan macam-macam perlakuan untuk mencapai tujuan pembinaan mental. Dari 6 hal tersebut di atas bisa kita simpulkan bahwa dalam pembinaan mental akan ada beberapa teknik motivasi diri yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi dalam konsep motivasi diri ini ada 3 metode yang akan coba saya sampaikan kepada anak-anakku. Yang pertama, by force. By force, subjek yang dipaksakan atau diharuskan melakukan sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh pembina, oleh guru. Dengan demikian, target atau sasaran tertentu dapat dicapai dalam waktu yang direncanakan. Yang kedua, persuasan atau persuasi. Dengan membujuk dengan cerita gambaran yang menarik terkait dengan apa yang kita sampaikan. Diharapkan subjek itu bisa meniru apa yang dilakukan oleh sebagai aktor yang muncul di saat itu. Apabila timbul persepsi positif sehingga subjek meniru, tidak harus apa yang dilakukan oleh guru harus dipaksa. Dia bebas melakukan pilihan selama itu ada dalam koridor. Yang ketiga, stimulasi. Dilakukan dengan memberikan stimulasi rangsangan berupa nanti kita diberikan stimulasi gambaran sehingga rangsangan ya, sehingga akan memunculkan gambaran yang muncul dari diri kita sendiri, timbul inisiatif atau kemauan sendiri sesuai dengan minat kita, di mana kebutuhan apa yang akan kita lakukan dalam minat itu dan kemauan kita untuk mencoba untuk merangsang atau meniru apa yang menjadi rangsangan kita terhadap dengan stimulasi tersebut. Dalam mencapai tujuan agar menjadi mental yang baik, ada 6 hal yang coba saya sampaikan di sini. Dalam memotivasi tadi agar mencapai sebuah mental yang baik, yang selalu dalam mencapai sebuah mental yang baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan apa yang menjadi
apa yang menjadi tuntutan kita ke depan agar menjadi orang yang lebih baik. Yang pertama, saya akan coba berpikir positif atau positif thinking. Jadi positif thinking ini kalau kita gambarkan dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan karena kita ada muncul negatif thinking positif. Karena dengan kita positif thinking ini akan menggambarkan sebuah hal yang menyenangkan. Enjoy, ya, kita senang. Ya, perasaan berhasil menjauhkan diri dari hal-hal, menjauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan dan membuat grafik perkembangan yang menyenangkan. Jadi kalau kita bicarakan berpikir positif ini kita enjoy. Kita jangan pernah berpikir kepada orang lain yang negatif. Kita berpikir positif saja sebab semua ini adalah hal yang baik. Yang kedua, membuat tantangan-tantangan untuk diri sendiri. Jadi kita harus tertantang. Ke depan kita ini mau jadi apa? Ke depan kita ini mau seperti apa? Karena yang punya spirit terhadap diri kita adalah diri kita. Kita harus punya tantangan, punya target. Ke depan kita mau kemana? Yang ketiga, persepsi diri yang positif. Jadi persepsi diri yang positif ini kalau kita dalam bahasa konteks agama husnuzon. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bersyukur. Kita diberikan umur panjang, kita diberikan sampai hari ini kita, itulah persepsi diri yang positif. Jadi apa yang kita alami hari ini, apa yang kita lakukan hari ini adalah kita harus berpikir positif. Wah, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Yang keempat, menguatkan kemauan untuk ingin maju. Ini yang penting sekali. Jadi mental itu kalau sebenarnya yang saya jelaskan di atas, jadi ada pengawasan, ada kontrol, baik dari orang tua, baik itu dari lingkungan, terkait dengan ada kemauan untuk maju. Jadi kalau kita ada kemauan untuk maju dari diri kita, insya Allah ya, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik yang benar ya. Jangan kita menjadi yang terbaik menggunakan segala. Jadi kita intinya, jadi menguatkan kemauan untuk ingin maju itu kita harus berusaha. Jadi karena ketika kita tidak berusaha, maka insya Allah, maka apa yang akan terjadi pada kita? Jadi kita berusaha. Jadi kita harus punya target dalam kehidupan kita, harus kita punya cara bagaimana sih kita untuk mempunyai skill terhadap rasa ingin yang ada pada kita, ingin maju yang ada pada kita. Jadi sehingga kita akan menjadi mental yang baik, mental yang jujur, mental yang keinginan yang baik, keinginan yang benar, sehingga nanti insya Allah kita akan tergolong menjadi orang yang baik, mental yang baik. Yang kelima, menetapkan panutan yang akan kita jadikan sebagai jati diri yang akan kita rujuk. Yang menjadi rujukan sekarang kita panutan, siapa sih tokoh sentral kita yang akan menjadi panutan kita untuk berbuat lebih baik. Saya contohkan ketika kita contohkan tokoh kita sekarang, contohnya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Pesan apa yang dibawa kepada umat-umat itu sebagai tokoh panutan kita agar kita tidak jauh, tidak lepas ataupun tidak apa yang menjadi panutan kita itu tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh panutan kita. Yang keenam, menetapkan rencana masa depan ya. Jadi kita harus punya target atau punya rencana masa depan kita. Kalau nanti habis SD, SMP, kita mau ke mana setelah habis SMA, kita mau keguruan tinggi mana sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.